Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang udah ngeluangin waktu di hari Minggu ini ya, weekend-weekend untuk hadir di sharing session pertama nih, perdana banget dari lolos rekrutmen terkait strategi dan tips lolos rekrutmen OJK di 2025. Saya mewakili lolos rekrutmen, seneng banget nih lihat antusias teman-teman pagi ini buat menyiapkan diri sejak awal gitu ya untuk menghadapi seleksi PCAM 9 dan MLE di 2025 ini. Nah, makasih juga buat narasumber kita, Kak Reza Mahesa Raharjo, yang udah bersedia berbagi pengalaman dan strateginya di hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Kak Reza dapat membantu teman-teman lebih siap menghadapi seleksi OJK 2025. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kak Aisyah untuk sambutannya. Oke, lanjut ke untuk memulai sesi materi ya. Sebelumnya saya akan bacakan CV ya. Ini kita nanti narasumbernya adalah Kak Reza Mahesa Raharjo. Beliau ini adalah alumni dari SBM ITB ya, lulus di tahun 2023. Kemudian untuk pengalaman selama organisasi waktu kuliah, beliau ini mengikuti IMP ya, IYMP 2023 Jepang, awarded by AYVN tahun 2023. Ini terkait ASEAN Youth Friendship Network ya. Terus kemudian ada Ganesha Rasa Award D tahun 2022. Untuk pengalaman kerjanya sendiri pernah di Pertamina International Shipping 2004-2025. Terus kemudian sebagai Shipping Business Development. Terus kemudian di sebelumnya tahun 2023-2024 ada Supply Chain Management Associate di PLT Kaldusari Nabati. Kemudian untuk ini beliaunya sendiri untuk saat ini di OJK ya, selaku PCS OJK 8. Oke. Sebelum kita memulai materi, aku ada pantun nih buat kalian ya. Nanti cakepnya dalam hati aja ya. Akhir pekan ikut sharing session bersama Mas Reza, alumni PCS OJK. Yuk simak dengan penuh passion, kami doakan kawan semua tembus seleksi OJK. Oke, sip ya. Oke, untuk Mas Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Hopi, Mbak Aisyah. Aku izin share screen ya, sebentar. Silakan Mas. Oke, apakah sudah terlihat Mas Hopi? Sudah terlihat. Oke, mau, iya, oke, sebentar. Sekalian mau ini dulu ya, hide video panel. Oke, aman ya Mas Hopi? Aku langsung mulai aja ya, berarti. Aman, silakan Mas. Oke deh, sip. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan kembali, aku Reza Mahesa Raharjo, biasa dipanggil Reza. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua karena seperti yang tadi udah disampaikan ya, udah hadir minggu-minggu gitu kan, hadir di sini ikut webinar yang harus saya istirahat, tapi malah ikut webinar. Semoga nanti apa yang aku sampaikan itu benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan aku mau ngucapin special thanks untuk lolos rekrutmen ID gitu ya untuk Kak Aisyah dan Mas Hopi yang udah ngundang aku sini gitu ya. Hopefully ini sharing session yang benar-benar bermanfaat lah untuk aku pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Nah, mungkin langsung kita lanjut aja gitu kan tujuan kita hari ini sebenarnya discuss aja, sharing aja terkait dengan sebenarnya apa sih yang menjadi tips and trick gitu ya untuk lolos OJK. Dari aku pribadi, um, aku hadir di sini bukan sebagai perwakilan official dari OJK ataupun perwakilan official dari PCS 8, melainkan aku hadir di sini teman-teman sebagai diri pribadi aku sendiri yang sebelumnya kebetulan itu lolos rekrutmen dari PCS 8 OJK. So, ini nggak ada afiliasi sama sekali ya teman-teman terkait dengan PCS 8 ataupun OJK-nya itu sendiri. So, itu aja teman-teman disclaimer dari aku, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini sedikit tentang diri aku teman-teman. Aku lahir di 2001,
Singkat cerita, aku sekarang di PCS 8 OJK. Nah, ini kegiatan-kegiatan aku gitu ya, bisa dilihat di kanan bawah. Itu aku pas onboarding, lalu juga ada tentara-tentaraan ya, atau teman-teman bisa dibilang kayak latihan kewarganegaraan gitu. Terus terakhir, aku baru banget nih pulang dari Medan gitu ya. Nah, itu fotonya ketika aku hadir di acara tertentu. Nah, mungkin sedikit tentang diri aku, cerita organisasi, pendidikan, dan lain-lain. Aku pernah kerja di PIS, tadi udah disampaikan juga sama Mas Hopi. Nah, terus terkait dengan pendidikan, selain akademik, teman-teman, aku lebih banyak fokus terkait dengan organisasi gitu ya. Jadi, aku bukan anak lomba nih, yang apa ya istilahnya mungkin banyak dari teman-teman kita semua yang lomba banyak banget gitu kan, sampai puluhan lomba dimenangin, mahasiswa prestasi, dan lain-lain. Nah, mungkin jalan yang aku pilih sedikit berbeda gitu, yaitu organisasi. Gitu ya. Nah, itu aja perkenalan dari aku. Tanpa panjang lebar, mungkin aku bakal ngejelasin dulu nih sebenarnya OJK itu apa sih? Dan PCAM 8 OJK itu apa gitu kan. Nah, jadi sedikit tentang pengetahuan ke-OJK-an. OJK itu kan singkatnya adalah salah satu dari komponen KSSK ya, teman-teman, atau bisa dibilang Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Nah, bareng sama BI, bareng sama LPS, dan juga Kemenq. Cuma tupoksinya aja nih yang beda. Di mana keywords-nya untuk OJK itu adalah mengawasi, melayani, melindungi. Jadi, mentok itu aja ya teman-teman. Cuma setelah ada revisi dari UU yang bisa disebut sebagai UU P2SK ya, atau penguatan pengembangan sektor keuangan di Indonesia, itu tuh bertambah dua nih teman-teman, yaitu ada perlindungan konsumen sama penguatan ekonomi daerah. Nah, mengawasi siapa sih? Yaitu mengawasi apa yang kita sebut sebagai sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor jasa keuangan itu apa? Ya ada bank gitu kan, ada asuransi, ada dana pensiun, ada apa pasar modal, terus pinjaman daring ya teman-teman, sekarang itu bukan pinjol, sama juga aset kripto gitu. Nah, sederhananya seperti apa sih gitu ya. Jadi biar terlihat kan, kalau misalnya kita tahu misalnya aset kripto nih, aset kripto itu kan sebelumnya ada di Bapepti ya, Badan Pengawas Aset gitulah, Badan Pengawas Pasar Modal dan lain-lain. Sebelumnya itu dia ngawas aset kripto. Terus misalkan dulu BI gitu kan, BI itu dia sempat ngawas bank. Nah, sederhananya unsur pengawasan-pengawasan dari organisasi-organisasi yang sebelumnya mengawas itu dikumpulkan sekarang, itu jadilah OJK, teman-teman. So, OJK itu seperti itu, teman-teman, posisinya. Nah, anyway itu cuma pengetahuan sedikit aja ya. Jadi lebih fokus lagi sebenarnya, ya udah PCS 8 OJK itu seperti apa sih? Nah, dari saya sendiri gitu kan, cuma bisa bilang bahwa hingga program selesai, kita itu masih under apa yang disebut Departemen Organisasi Sumber Daya dan Budaya di OJK, atau HR-nya OJK lah gitu. Di mana memang lingkup belajarnya itu, lingkup pekerjaannya ketika pendidikan itu cuma belajar sama support. Nggak lebih dari itu, teman-teman. Makanya di sini foto-foto yang bisa aku tunjukin itu pada saat itu aku jadi pemimpin doa gitu ya di acara di Medan, terus juga bantu-bantu bikin stand, sama yang terakhir ya belajarnya itu sendiri, yaitu presentasi gitulah dari on the job training yang aku lakuin kayak gitu. Oke, ini adalah tahapan rekrutmennya ya, teman-teman, dari PCS 8 OJK, karena aku di sini menghadirkan POV itu ya, teman-teman. So far itu ada 8 tahap seleksi ya. Nah, ini udah aku cantumin di sebelah kiri atas, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan pemberkasan, di mana timeline-nya itu aku juga udah susun di bawah gitu. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggara itu tetap OJK, tapi dalam hal ini OJK itu bisa dibilang bekerja sama lah sama third party HR yang namanya itu adalah SHL. SHL ini teman-teman, bisa dibilang salah satu menurut aku ya sebagai look vendor yang bagus juga gitu terkait dengan HR, karena dia itu biasanya biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan multinasional seperti Philip Morris. Itu Philip Morris tuh pakai SHL, terus Mondelez itu pakai SHL, terus pokoknya kebanyakan multinasional itu pakai platform ini, sehingga memang sebenarnya secara original soalnya mungkin teman-teman ada yang juga pernah ngerjain ya, itu
lumayan sulit lah, kita tahu lah gitu. Tapi sebenarnya di OJK sendiri, SHL tuh ngapain? SHL itu sebenarnya selain memprovide websitenya, dia itu cuma dua, teman-teman. Dia cuma buat soal TPD, terus juga soal TKU. TKU itu ya ada penalaran induktif, deduktif, gitu ya, sama bahasa Inggris. Mereka nggak bikin soal KOJK-an. Nah, makanya di situ aku kasih tanda seru nih, bahwa memang dari segala tahapan, teman-teman, menurut aku dua tahapan itulah yang apa ya bisa dibilang ngekat paling banyak orang, sehingga itu menjadi challenge juga buat kita kayak gitu untuk belajar. Nah, di sini teman-teman gak usah khawatir ya, karena sebenarnya skill set yang dibutuhin itu nggak macam-macam. Itu none others than ya Microsoft Office gitu, ada Words, PowerPoint, terus Excel, sama kalau misalkan memang teman-teman berlatar belakang akuntansi, itu baik itu di pekerjaan sebelumnya ataupun di kuliah, itu nggak dipungkiri akan sangat membantu teman-teman ketika nanti sudah masuk di OJK. Aku pribadi, aku bukan anak akuntansi kan, aku anak manajemen, jadi ngerasain banget anak-anak akuntansi itu benar-benar bisa ngebantu kita lah kalau misalkan ada tugas, ada ujian, mereka bisa ngajarin dan lain-lain gitu. So, siapapun yang memiliki background akuntansi, terus juga punya kemampuan bahasa Inggris yang memadai, nah itu akan sangat membantu. Tapi anyway, sekarang nggak usah dipikirin teman-teman terkait dengan itu. Nah, yang lebih penting adalah gambaran bebannya gitu kan, ketika nanti kita belajar di sebagai persiapan dari tahapan rekrutmen PCS 8 ini. Kalau aku bisa gambarkan itu seperti yang di kanan bawah lah, teman-teman. Dari skala 1 sampai 10, aku bisa gambarin bahwa sebenarnya tes kemampuan umum itu adalah tahapan yang paling sulit. Kenapa? Sebenarnya itu adalah karena kita tuh harus apa ya istilahnya bisa menjawab soal-soal terkait dengan KOJK-an yang itu sebenarnya ya kita juga nggak tahu kan mana yang keluar dan lain-lain. Materinya itu ya sebenarnya dari website OJK gitu. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu nih harus belajar yang mana, harus belajar sebanyak apa dan lain-lain kan. Makanya aku kasih beban 10 di sana, sementara TPD itu nanti kita bisa discuss bareng gitu ya. Gimana caranya nge-convert TPD ini, toh sebenarnya sekarang itu juga udah banyak nih teman-teman di YouTube dan lain-lain platform-platform yang dia tuh ngasih kita hint lah sebenarnya soal TPD tuh kayak gimana. Dan yang ketiga itu adalah wawancara panel. Jadi ya wawancara panel adalah wawancara terakhir, pastinya paling deg-degan juga, yang wawancara kita itu petinggi OJK. Cuma sebenarnya di situ juga triknya. Jadi kalau aku bisa bagi ya teman-teman, sebenarnya intensitas belajar itu itu sebenarnya tinggi sampai sebelum TKU. Nah, setelah TKU, itu tuh sebenarnya yang kita perlu lakuin adalah konsisten aja. Jadi kita nggak perlu terlalu yang nge-push gimana. Makanya harapannya dengan nge-push di awal, kita tuh nggak keteteran teman-teman di akhir. Kenapa? Karena dari apa yang aku rasain, itu semua yang kita tahu, semua yang kita pelajari sebelumnya di awal, itu tuh benar-benar terus-terusan ke bawah. Gitu, sampai nanti akhirnya kita wawancara panel. Jadi memang better kita itu kalau mau belajar dari sekarang ke OJK itu ya dari sekarang. Kayak gitu. Nah, itu terkait dengan slide ini ya, teman-teman. Kita sekarang deep dive nih ke per tahapnya, gitu kan, yaitu yang pertama terkait dengan tes potensi dasar. Cuma ada dua nih, teman-teman, yaitu tes kemampuan umum sama tes kemampuan numerik. Yang mana kemampuan umum itu 12 soal untuk 10 menit, terus kemampuan numerik itu 20 soal untuk 18 menit. Kita takeaways-nya apa? Teman-teman, ini tuh setiap soal itu kurang dari 1 menit loh. Gitu. Jadi kita benar-benar di sini harus ngitung nih alokasi yang kita mau lakuin untuk setiap soal itu kayak gimana. Nah, yang pertama kita ke kemampuan umum dulu gitu kan. Kemampuan itu umum itu apa sih? Sebenarnya ya karakteristik soalnya itu lebih kepada penalaran bisnis sehari-hari aja, lebih cenderung operasional. Makanya di sini kita bisa bahas ya, soal yang pertama sebagai contoh itu terkait dengan cost analisis. Di sini soalnya itu adalah tunjangan uang makan perjalanan. Nah, khasnya itu adalah pasti kita dikasih syarat nih, teman-teman, yang harus dipenuhin. Contoh, misalnya di sini makan untuk karyawan saja gitu kan, sarapan $12 per orang, terus makan siang bersama klien itu 30 per orang dan lain-lain. Dan syarat utamanya itu ada di poin ketiga, yaitu pengeluaran total untuk makan itu nggak boleh
sama sekali melebihi pengeluaran berdasarkan nilai yang udah ditentukan. Nah, pengeluaran total itu dari mana sih? Which is itu yang jadi soalnya teman-teman di tabel bawah. Jadi si tabelnya itu tuh adalah pengeluaran total dari masing-masing orang. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di aku laser juga ini ada Connor gitu kan, terus ada Bella sama ada Andrew. Nah misalnya kita mau jawab Connor gitu, nah si Connor ini adalah statistiknya tuh yang ada di tabel ini. Contoh misalkan sarapan klien dia itu ada 6 orang. 6 orang dia total biaya itu sekitar $119. Hopefully ini kelihatan ya teman-teman, tapi sambil didengerin aja. $119. Nah, kita lihat di sini sarapan klien itu kan 12, eh, sarapan klien. Nah, ini 20 per orang. Jadi 20 dikali 6 artinya kan $120. Artinya Kanner untuk budget yang pertama ini itu bisa disetujui. Nah, ketika nanti memang semuanya itu kita hitung disetujui, maka kita baru bisa ngasih persetujuan yang hijau di sini. Kayak gitu. Jadi tinggal sebenarnya pilih nama terus tentukan apakah disetujui atau enggak. Nah, itu sederhananya ya, teman-teman. Kiranya yang tadi aku maksud sebagai keseharian bisnis sehari-hari. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita balik ke sebelah kanan ya. Itu adalah terkait dengan kemampuan numerik. Ini 20 soal, 18 menit. Ciri khasnya numerik itu pasti ada grafiknya, terus jawabannya tuh angka gitu. Entah itu misalkan kayak grafik line chart ataupun bar chart kayak gini. Misal aku mau bahas yang pertama gitu kan. Ini ada grafik ala laju pertumbuhan gitu kan. Nah, ini ada beberapa, ada yang 3%, 2%, 7%, 5%. Terus kita disuruh hitung kalau misalkan kita invest di sini nih di tahun ke-0 itu 10.000, setelah 10 tahun tuh berapa? Gitu kan. Otomatis kita tinggal lihat grafik aja sebenarnya. Misalnya 10 tahun. Oh, terus berapa nih yang pertumbuhan 3%, berarti sekitar 140% ya. Artinya kan berarti 140 dikali 10.000, makanya jawabannya ya 14.000. Kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman, kalau menurut aku mungkin soalnya itu secara looks terkesan susah pastinya. Makanya tips kedua yang pengen aku sampaikan itu adalah kita jangan sampai kegertak soal dulu lah gitu. Jangan sampai panik duluan. Terus menurut aku hal yang paling benar buat dilakuin adalah kita hitung dulu teman-teman alokasi waktu per soalnya itu berapa gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman aku teman-teman, satu soal itu nggak bisa balik gitu. Jadi kita benar-benar ya udah kita bisa jawab atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan memang di tahun teman-teman tes itu bisa balik, nah itu benar-benar relief sih. Karena kita bisa bolak-balik gitu kan di soalnya kayak gitu. Nah, itu ya kira-kira teman-teman untuk tes potensi dasar. Terus kita lanjut ke yang kedua terkait dengan tes kemampuan umum. Nah, ini yang aku bilang paling challenging tadi, teman-teman. Ada 4 soal gitu ya, 4 tipe soal, mulai dari penalaran induktif, deduktif, terus reading comprehension ya bahasa Inggris sama ke KOJK-an. Nah, penalaran induktif itu sederhana ya teman-teman, maksudnya tebak pola gitu kan, cuma bedanya ini settingan SHL. Jadi SHL itu kayak gimana sih? Dia tuh berusaha bikin tes itu interaktif. Kayak misalkan kayak gini. Instead of kan biasanya cuma pola matematika gitu kan. Nah, kita tuh disuruh tarik-tarik garis gitu. Jadi habis misalkan dari K9 tuh ke J7 gitu kan. Terus ke L8, terus kemana ke K6. Ini kan ada sebenarnya pola ya. Ada 9 ke 7 berarti -2. 7 ke 8 plus 1 berarti sebelumnya kan seterusnya -2 lagi kan. Berarti -6. Habis itu lanjut lagi plus 1 ke M7 dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara hakiki itu sama gitu, tebak bola gitu kan. Terus yang kedua itu ada penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif ini 20 soal, 18 menit. Ini mirip kayak tes kemampuan, tes potensi dasar yang bidang kemampuan umum tadi. Gitu. Jadi deduktif ini ada syarat, terus kita gimana caranya bikin jawaban yang memenuhi syarat tersebut. Baik itu misalkan di sini ada penugasan kamar gitu kan, atau misalkan nentuin jadwal tim yang bisa. Contoh kita bahas yang jadwal tim dulu deh. Ini kan ada kita suruh nentuin hari gitu kan. Syarat-syaratnya udah dikasih tahu nih ke jadwal tim. Oh, si Daniela nggak bisa di Senin, Jumat, dan cuti, bla bla bla. Terus si Faye, dia cuma tersedia hari Selasa. George tersedia hari Kamis sama Selasa. Berarti kan otomatis yang paling kecil si Faye. Ya udah, berarti kita tinggal lihat nih. Di sini tuh
berarti hari Selasa loh yang kemungkinan jawabannya, tinggal kita milih tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, atau tanggal 24. Nah, berdasarkan syarat-syarat yang merah tadi, berarti kan 2 sampai 13 nggak mungkin. Oke, 2 minggu nggak bisa nih. Terus dia cuti dari tanggal 24. Ya udah, berarti satu-satunya jawaban itu adalah tanggal 17. Nah, itu contoh ketika kita ngejawabnya tadi ya, teman-teman. Balik lagi, ke sana susah, tapi sebenarnya kita jangan panik dulu aja gitu. Karena pasti bisa kok. Nah, terus lanjut ke reading comprehension ya. Ini sebenarnya non others juga dari mungkin teman-teman sebelumnya pernah latihan IELTS, latihan TOEFL. Jadi ataupun ya belajar bahasa Inggris pada umumnya lah sejauh ini gitu kan. Nah, itu makanya soalnya kayak fill in the blank saja. Misalnya kita ditanyain, oke paragraf 2 tuh menceritakan tentang apa gitu kan. Atau misalkan ada kata-kata yang missing tuh apa. Terus word sinonim, kata ini itu paling dekat berpadanan dengan apa. Terus yang ketiga yang pastinya itu adalah grammar ya. Jadi menurut dari aku pribadi, aku nggak ada terlalu tips yang gimana-gimana buat belajar bahasa Inggris karena menurut aku bisa banget belajar dari mana aja karena di internet itu kan pasti banyak banget ya latihan-latihan soal IELTS gitu-gitu. Jadi ketika kita latihan pasti kita bisa kayak gitu. Nah, yang paling challenging itu yang aku highlight warna hijau ya sengaja biar kesana gampang itu adalah ke OJK-an. Ke OJK-an ini itu dari tahun aku pribadi itu 60 soal, teman-teman. 60 soal, durasinya itu 60 menit. Nah, ini full materinya itu dari website OJK. Jadi nanti kalau misalkan mungkin dari Mas Hopi ataupun panitia lolos rekrutmen ID nanti bakal kasih PPT ini sebenarnya tinggal klik aja ya. Aku udah sediain linknya di sini. Itu benar-benar bisa dibaca aja. Cuma masalahnya balik lagi kita nggak tahu mana yang keluar gitu kan. Jadi apa yang aku lakuin gitu kan, itu ada di tips ketiga, yaitu menurut aku ya baca, pahami, hafalkan buat rangkuman gitu kan dan latihan soal. Nah, sekarang itu kan banyak ya teman-teman AI tools yang kayak misalkan ChatGPT, Gemini, gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya bisa banget bantu kita untuk belajar. Kita bikin rangkuman, kita lempar, habis itu nanti kita minta bantuan untuk bikin soal. Nah, itu juga sangat membantu teman-teman. Aku pribadi, kalau misalkan teman-teman nanya, aku waktu itu bikin rangkuman 60 sampai 70 lembar. Kayak gitu. Nah, itu untuk aku sendiri, untuk aku baca. Karena aku juga harus nulis kan untuk belajar gitu supaya ingat. Nah, itu adalah hal yang aku lakuin. Pastinya kan tips and trick ini tergantung teman-teman juga gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman sebelumnya itu pernah kerja di lembaga jasa keuangan seperti bank dan lain-lain, itu pastinya sangat memudahkan teman-teman untuk belajar ke OJK ini kayak gitu. Oke, sip. Aku lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah tes psikologi, gitu kan, psikologi. Tes psikologi ini itu ada dua bagian nih, teman-teman. Aku ngejelasin mungkin yang paling mudah dulu ya. Yang sebenarnya menurut aku itu juga bukan tahapan yang begitu penting dari tes psikologi ini. Itu adalah tes kuesioner kepribadian. Jadi sebelum kita itu hari H-nya wawancara psikologi, itu SHL akan ngirimin nih teman-teman ke kita, yaitu kuesioner kepribadian, request gitu kan dari mereka buat isi. Nah, isinya tuh apa sih? Sebenarnya isinya tuh sederhana banget. Itu ya data-data demografi kita kayak nama, umur, dan lain-lain. Terus ada pengalaman organisasi, ada pengalaman pendidikan, terus juga pengalaman kerja. Singkatnya apa sih? Bahwa teman-teman dari SHL yang akan jadi pewawancara kita nanti itu cuma pengen tahu siapa yang mereka wawancara, kita itu siapa, pengalamannya itu per orang seperti apa. Nah, itu nggak lain dari itu teman-teman. Jadi mereka cuma mau paham gitu kan siapa yang mereka wawancarai. Nah, sementara hari hanya itu adalah wawancara psikologi yang menurut aku itu sebenarnya sama lah kayak wawancara human capital atau human resource gitu kan. Pertanyaannya ya bukan lain dari yang fokus apa namanya yang sebelumnya diisikan kita juga gitu di kuesioner kepribadian. Jadi ya fokus ke individu kita gitu kan. Terus nanyain pengalaman kerja juga, organisasi juga, pendidikan, sama yang ditambahin dari itu adalah ya motivasi kenapa kita itu mau ikut PCAM OJK ataupun MLE OJK kayak gitu. Nah, untuk setiap pertanyaan, menurut aku tipsnya cuma satu, teman-teman.
yaitu adalah gimana cara kita ngejawab itu menggunakan STAR method. STAR method itu apa sih? Ya, situation, task, action, sama result. Nah, ini sudah aku warnain ya supaya kita bisa discuss lebih enak nih, supaya kita bisa memahaminya lebih enak. Tapi intinya dari STAR method itu adalah gimana kita itu kalau ngejawab itu nggak ngalor ngidul, teman-teman. Supaya poin jawaban kita itu jelas, sama bisa terukur, supaya bisa dinilai. Kita itu jawabnya sebagus apa dan sebagus apa kerjaan kita, gitu kan, real story-nya yang dari storytelling kita itu. Contoh nih, teman-teman, yang seperti tadi Mas Sofi udah bilang ya, ketika CV reading, aku pernah kerja di Nabati, gitu kan, snack-snack itu ya, Ricis, Ricoko. Nah, waktu itu aku jadi MT logistik. Nah, di sini aku cerita gitu kan, pengalaman kerja itu meliputi 2 peran dan lain-lain. Terus situationnya aku kasih tahu gitu kan, situationnya pada saat itu ada kenaikan biaya logistik, singkat ceritanya. Terus tasnya makanya adalah gimana caranya logistik cost-nya itu berkurang gitu. Nah, itu tugas aku. Actionnya gimana? Oke, actionnya itu yang warna hijau. Jadi aku lihat nih datanya, historisnya kayak gimana, sebenarnya bisa nggak sih diturunin. Nah, setelah itu baru resultnya. Oke, setelah aku melakukan action tersebut, resultnya adalah ya udah, um, di sini company itu, si Nabati ini itu berhasil melakukan efisiensi sebanyak 400 juta di bulan itu, dan bakal berjalan ke bulan-bulan seterusnya kayak gitu. Nah, itu adalah poin jual utama dari jawaban aku tadi. Kenapa? Karena tadi bisa diukur. Jadi pewawancara itu nggak bingung gitu loh, ngebayangin sebenarnya apa yang kita ceritain. Nah, itu adalah trik besarnya ya terkait dengan wawancara. Terus makanya nih di sini kan, mungkin dilihatnya tuh banyak gitu ya. Karena aku nge-script nih, aku tulis script, tapi sebenarnya kita nggak perlu ngapalin kok. Nah, di sini makanya aku ajuin usulan teknis nih ke teman-teman bahwa selain tadi kita bikin script, terus kita juga bisa simulasi tanya jawab sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah sebenarnya kita nggak perlu ngafal kok, teman-teman. Karena kan wawancara ini online, gitu ya, balik lagi. Kecuali kalau diubah ya. Nah, itu beda lagi berarti. Wawancaranya online, jadi kita bisa sebenarnya sambil baca. Di laptop aku sendiri, aku punya apps yang namanya itu Sticky. Nah, mungkin teman-teman bisa cari juga ya apps yang serupa. Tapi intinya adalah, jadi aku tuh bisa bikin window, apa ya istilahnya, script aku ini transparan di depan muka dari pewawancaranya. Jadi seakan-akan kita tuh kan ngelihat pewawancaranya itu ya. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman, bahwa sebenarnya kita bisa loh ngakalin wawancara online ini. Tapi balik lagi, yang penting jawaban kita itu terarah terus juga terukur kayak gitu teman-teman. Oke, aku lanjut dulu. Setelah dari wawancara psikologi, pastinya itu ada MCU ya teman-teman. MCU ini itu ada 3 gitu kan rangkaiannya, ada MCU-nya itu sendiri, terus ada tes psikiatri atau MMPI, teman-teman bisa cari gitu kan MMPI itu apa. Terus yang ketiga ada wawancara lagi teman-teman, tapi bedanya ini sama psikolog beneran, dan itu beda banget sama yang pertama karena yang ini itu tuh bener-bener tujuannya itu adalah menilai kita itu orangnya seperti apa, apakah tenang ketika menjawab. Jadi paling cuma 10 menit, cuma satu pertanyaan kayak gitu. Nah, aku jelasin dulu ya teman-teman dari MCU. Ini MCU sebenarnya bisa dibilang hari paling panjang gitu ya, karena ya sebenarnya yang bikin lama itu adalah ngantri-ngantrinya itu. Jadi MCU itu kurang lebih 4 jam ya teman-teman. Mereka itu OJK bekerja sama sama Prodia gitu kan, dan ngeceknya itu lengkap banget teman-teman, dari mulai jantung, terus darah, paru-paru, dan lain-lain. Tapi menurut aku yang paling sensitif, ya kalau aku perhatiin itu adalah cuma 2. Itu body mass index, ya, sama mata, gitu. Terus terang gini teman-teman, ini aku cerita aja ya pengalaman pribadi. Sebelum dari PCS 8 OJK, aku tuh juga ikut seleksi PCPMBI. PCPMBI waktu itu yang PCPM 39. Nah, padahal waktu itu menurut aku prospeknya bagus. Aku ikut yang kampus hiring juga, ikut reguler juga, dua-duanya lolos. Lolos mulus sampai MCU gitu kan. Tapi karena aku MCU-nya cuma dikasih jatah sekali, jadinya dianggap hasil MCU itu buat kedua tahap gitu kan. Nah, ternyata aku gagal, teman-teman. Terus ya biasa kan sedih dan segala macam. Cuma hal yang aku bisa pahami di sini itu adalah aku waktu itu bermasalah dengan mata.
Kalau misalkan teman-teman ngelihat aku nggak pakai kacamata sekarang, dulu itu tahun lalu banget 2024, sebenarnya aku masih -7 teman-teman. Jadi aku punya ya dari keturunan gitu ya, memang mata itu nggak terlalu bagus. Pada saat itu aku -7, makanya aku nggak lolos gitu di PCPMBI. Setelah nggak lolos gitu kan, aku ya cari-cari gimana caranya supaya bisa ngurangin mata minus ini gitu, karena benar-benar nggak ketolong banget kan -7. Aku singkat cerita nyari terapi mata lah gitu. Nah, terapi mata itu mungkin teman-teman juga bisa cari ya sekarang. Jadi nggak cuma LASIK nih teman-teman, tapi ada juga yang namanya pengobatan ortoke mata. Nah, itu silakan teman-teman cari gitu kan, karena aku juga bukan promosi ya di sini, tapi cuma ngasih tahu aja dulu aku ngapain. Sekarang aku ini minus 0 komaan kayak gitu. Jadi pada saat seleksi OJK pun ya aku udah aman banget terkait dengan mata. Nah, terkait body mass index, aku juga ingat waktu aku di PIS benar-benar aku ngeluangin waktu sore-sore itu kayak apa ya istilahnya olahraga gitu kan, entah itu sepedaan, entah itu lari, entah itu kayak misalkan aku ngurangin makan malam gitu. Karena waktu itu berat aku sampai 70 ya. Tapi mungkin sekedar gambaran, aku tuh tingginya kan nggak sampai 170, mungkin sekitar 165-an. Jadi berat aku tuh paling ya harusnya 60-an juga. Anyway, pada saat itu 70 gitu kan. Nah, terus aku harus ngurangin kayak gitu. Makanya aku setelah ngurangin itu masuk ke BMI-nya dari BMI normal orang. Karena teman aku juga ada yang ikut PCPM BI juga gitu kan, PCS juga, dan pada saat itu mungkin mereka ketika tes kurang ideal dan itu benar-benar nggak lolos teman-teman. Jadi dua indikator sensitif ini ya teman-teman yang aku merahin. Selain itu yang kayak misalkan mungkin kalau ada teman-teman yang juga ngerokok, terus ataupun alkohol dan lain-lain itu bisa puasa dulu lah sekitar mungkin kayak 2 minggu. Karena ketika aku ngobrol di sana itu orang-orang yang lolos adalah orang-orang yang melakukan itu kayak gitu. Nah itu adalah MCU nih teman-teman. Jadi nggak bisa terlalu polos juga nih kita terkait dengan MCU gitu kan. Benar-benar harus disiapin. Terus yang kedua itu ada MMPI. Nah MMPI ini the real tes psikologi lah gitu, atau mereka nyebutnya psikiatri ya. Jadi benar-benar ada 566 pertanyaan gitu kan, cuma ya tidak doang. Nah, sementara di jawaban kita itu beneran dinilai gitu. Oh, orang ini seperti apa. Celakanya adalah MMPI ini itu ngedeteksi teman-teman kalau misalkan kita tuh ngebaik-baikin gitu kan, atau kayak ngenormal-normalin lah. Nah, baiknya itu gimana? Setelah aku tanya-tanya ke orang juga, terus dari aku pribadi bahwa beneran yang paling baik itu adalah ya jujur aja gitu terhadap apa yang memang kita lakuin, apa yang memang kita preference, karena dengan berlaku jujur kita dianggap itu normal kayak gitu. Nah, di sini ada apa ya? Bisa aku bilang sebagai matriks gitu kan, interpretasi dari soal-soal yang kita jawab nanti, gambaran itu kayak gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa diperhatiin lagi gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah wawancara dengan psikolog. Seperti yang tadi aku udah bilang, ini benar-benar cuma 10 sampai 15 menit. Terus cuma satu pertanyaan. Waktu itu pengalaman aku pribadi itu cuma disuruh ceritain kenapa harus OJK gitu dan tidak lembaga keuangan lainnya gitu. Kenapa nggak BI, kenapa nggak Kemenq, kenapa harus OJK? Ya aku jawab gitu kan secara singkat karena memang singkat banget teman-teman. Waktu itu aku jawab, aku usahain itu nggak lebih dari 1 menit. Ya terkhusus ya jawabnya itu juga harus tenang gitu kan, karena takutnya kita dianggap sebagai orang yang paranoid atau gimana. Jadi tenang terus jawab singkat gitu, aku cerita kenapa OJK dan lain-lain bla 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 kayak gitu. Nah, dalam wawancara itu ya teman-teman, itu karena memang yang dinilai itu bukan substantif dari jawabannya, itu psikolognya memang bisa motong kita gitu, dan itu bukan petanda yang buruk kayak gitu. Tandanya itu adalah mereka berarti memang sudah bisa ngejudge salah kita itu orang yang seperti apa kayak gitu. Nah, tipsnya itu ya teman-teman. Jadi dari sekarang menurut aku silahkan atur pola makan gitu kan, atur pola hidup, terapi mata kalau misalkan perlu, alertnya itu -3 ke atas ya teman-teman. Karena kalau udah -3 ke atas, menurut aku better untuk cek terus cari-cari cara supaya ngurangin minusnya. Nah, terus simulasi nih, ngerjain tes MMPI gitu, nanti silahkan coba cari, barangkali ada gitu kan di internet.
Nah, ya udah ketika tes sabar ngantri gitu karena benar-benar seharian penuh itu kita ngantri aja sebenarnya kebanyakannya gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah wawancara panel ya, teman-teman. Ini overall 1 jam paling menegangkan lah, bisa dibilang kalau dalam aku kemarin gitu ya. Kenapa? Karena ya kita dihadapi dengan petinggi OJK. Ini 3 in 1, teman-teman. Ada tes pengetahuan individu, dan ini oral ya, artinya kita ngomong, terus ada LGD juga di dalamnya, terus ada presentasi juga di dalam 1 jam itu. Nah, tes pengetahuan individu ini itu mekanismenya seperti apa sih? Jadi nanti ada pertanyaan gitu kan, kita disuruh milih milih nomor lah dari 1 sampai berapa puluh pertanyaan yang aku nggak bisa reveal. Kita disuruh pilih nomor berapa. Nah, nanti topiknya itu udah aku summarize nih teman-teman, yaitu sekitar perbankan, PMDK gitu kan, IAKD sampai poin F. Nanti bisa dibaca apa namanya lebih jelas lagi seperti apa. Tugas kita itu cuma menjawab pertanyaan yang ada di situ gitu. Itu benar cuma satu pertanyaan gitu kan, satu pertanyaan tapi kita bisa dapat feedback juga gitu. Makanya pastiin durasi ngejawabnya itu nggak lama. Karena balik lagi ya teman-teman, yang interview kita itu direksi loh. Jadi mereka tuh sama sekali nggak punya waktu banyak buat kita. Nah, itu dilakuin. Jadi kita masuk 10 orang bareng nih teman-teman. Satu grup, ya udah kita dengerin jawabannya orang-orang lain juga gitu secara berurutan gitu kan. Makanya kita benar-benar pengen pay close attention lah untuk situasi tersebut. Terus yang kedua ada LGD gitu ya. LGD setelah kita ngebahas apa namanya ngejawab pertanyaan itu, kita LGD gitu kan, dikasih waktu sekitar 15 menit. Nah, di dalam 15 menit itu teman-teman, itu benar-benar kayak di observe aja gitu sama observernya. 15 menit menurut aku itu tipsnya itu adalah kita tinggal cari aja nih peran yang pengen kita laksanain itu sebagai apa. Apakah sebagai hanya penyumbang opini atau sebagai ketua dari diskusi LGD-nya itu. Nah, ketika kita emang pengen sebagai apa ya, berperan sebagai penyumbang opini, pastiin teman-teman kita tuh nggak terlalu mendominasi, bisa dibilang kayak jedain lah setiap 1 sampai 3 orang kayak gitu loh sebelum kita ngomong lagi, karena kan kalau misalkan mendominasi kesannya kita tuh berarti apa ya, nggak mau dengerin orang banget kayak gitu. Jangan sampai ada kesan kayak gitu. Atau yang kedua teman-teman, yang lebih menarik itu adalah menjadi ketua discussion. Aku pribadi waktu itu ngambil peran yang kedua. Kenapa? Karena menurut aku lebih mudah secara operasional gitu buat dijalanin. Jadi kita bisa mulai discuss nih, misalkan dengan kayak oke guys, gimana nih terkait dengan pertanyaan ini gitu kan. Kesana kan kita yang memulai. Terus kita persilahkanlah orang-orang yang sekelompok sama kita itu untuk jawab. Baru setelahnya itu terakhir kita nyatain pendapat kita kayak gimana dan summarize gitu. Menurut aku itu cara yang lebih gampang sih. Terus jangan lupa ketika LGD ini catat. Kenapa? Karena setelahnya itu ada presentasi. Nah, presentasi itu teman-teman, meskipun kesannya itu kayak berkelompok, kita itu ternyata disuruh presentasi sendiri-sendiri. Jadi kita cuma disuruh present, ya udah, dari discussion yang kamu lakuin itu, key takeaways kamu tuh apa, dan per individu itu pasti beda gitu. Makanya itu fungsi catatan itu tadi gitu. Nah, disuruh presentasi dengan waktu yang cuma 2 sampai 3 menit. Makanya teman-teman kalau punya jam digital atau alat hitung waktu lainnya, ini sangat akan bermanfaat teman-teman ketika teman-teman itu ngitung waktunya, karena nggak boleh kelewatan, nggak boleh kekurangan juga gitu kan. Jadi make sure aja teman-teman pakai jam digital karena boleh gitu. Nah, mungkin tips dari aku yang terakhir adalah ya keseluruhan proses panel ini dilakuin di depan anggota grup wawancara ya teman-teman. Jadi be confident aja gitu. Terserah orang lain mau ngomong apa, terserah kita mau ngomong apa, pokoknya kita fokus aja ke diri kita sendiri. Gitu. Nah, mungkin sekedar tambah-tambahan ya teman-teman. Di sini aku mau ngasih slide additional ya teman-teman. Ini ada aku sediain tools untuk apa ya istilahnya, ini cuma slide aja sih. Jadi menurut aku dari sekarang ini itu banyak banget kok tools yang bisa membantu kita belajar. Nah, salah satunya itu adalah ya si lolos rekrutmen ini gitu. Dimana kalau misalkan aku cek gitu ya, di dalamnya itu ada soal-soal yang penalaran numerik,
terus ada penalaran deduktif, induktif. Poinnya apa sih sebenarnya yang pengen aku tunjukin dari slide ini? Sebenarnya adalah tadi aku kan sudah apa ya ngasih contoh sebenarnya soal-soal yang keluar itu seperti apa, gitu kan? Nah, platform itu di luar itu yang nggak cuma ini juga kan. Jadi harapannya teman-teman itu bisa selektif gitu dalam memilih soal-soal apa ataupun platform apa yang pengen kita ikutin karena takutnya ya ketika memang soal yang nggak cocok gitu kan berarti memang mereka nggak update gitu makanya cari platform itu yang update gitu yang sesuai dengan apa yang bakal diteskan contoh soalnya seperti apa ya contoh soalnya seperti yang tadi aku bilang dan ketika aku lihat lolos rekrutmen ID itu juga kemarin aku sempat riset di YouTube juga itu soalnya juga sudah disesuaikan sama model SHL yang pada saat itu aku jawab juga kayak gitu. Dan tips terakhir dari aku itu adalah rezeki itu misteri milik Tuhan ya teman-teman. Iya kita berusaha belum tentu dapat rezeki karena seperti yang tadi aku sampaikan aku pernah PCPMBI mulus banget ternyata sirna gitu aja dan itu pasti sedih banget sih. Tapi ya kalau misalnya kita nggak berusaha itu ya pasti kita nggak dapet. So make sure aja nih teman-teman kita itu selalu ngasih yang terbaik lah. Meskipun ya nanti pada akhirnya kita juga nggak tahu gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang mau aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat antusiasmenya. Aku kembaliin lagi ke Mas Hopi dan juga ke Aisyah.